Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sonia, saya dari Manajemen 17F. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMM selaku Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Budi Rismayadi SMM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang saya hormati Ibu Citra Sapitri SMM selaku Koordinator Program Studi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang saya hormati Ibu Santi Pertiwi Harisandi SMM selaku Koordinator Kerja Praktek. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Wanta SEMM CHRM, dan yang saya hormati pembimbing lapangan dan penyedia Ibu Dina Maliah AMD selaku Human Research Manager dan Bapak Edi Sasmita selaku Human Research Supervisor. Dan saya berterima kasih kepada pihak Hotel Swiss Berlin Karawang yang telah menerima saya untuk melaksanakan kerja praktek. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil laporan kerja praktek saya yang berjudul Implementasi Pengembangan Karyawan pada Swiss Berlin Karawang. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakangnya mengapa saya memilih Swiss Berlin Karawang sebagai tempat kerja praktek. Karena berbagai alasan seperti dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau, dan ekonomis. Selain itu, kerja praktek dilakukan di Swiss Berlin Karawang adalah karena ingin tahu berapa jauh pelaksanaan pengembangan karyawan yang dilakukan di Swiss Berlin Karawang ini. Dan alasan mengapa saya memilih judul pengembangan karyawan, karena di perusahaan kita sudah tidak asing lagi dengan pengembangan karyawan. Nah, hal ini dapat diasumsikan bahwa pelatihan dan pengembangan sangat penting bagi tenaga kerja untuk lebih menguasai dan lebih baik terhadap pekerjaan yang akan dijabat atau yang sedang dijabat ke depannya. Yang selanjutnya itu gambaran umum perusahaan. Nama perusahaan yaitu Swiss Berlin Karawang, dan berikut adalah logo dari Swiss Berlin Karawang. Profil perusahaan Swiss Berlin Karawang, tanggal berdirinya yaitu tanggal 3 September 2015 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 29, Desa Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Jenis perusahaan jasa dan memiliki 72 karyawan. Produk dari Swiss Berlin Karawang tersebut ada room, restoran, spa, dan karaoke. Adapun visi dan misi perusahaan. Visi, menjadi pemimpin dalam manajemen hotel internasional dengan perpaduan unik yang kami miliki, kehangatan dan profesional Swiss, serta semangat dan layanan Asia. Adapun misinya yaitu menjadi grup manajemen hotel dan perhotelan internasional terkemuka dengan reputasi mendunia yang berkomitmen pada manajemen dan keunggulan layanan, dan di mana semangat dan profesionalis merupakan ciri khas dari brand Swiss Bell Hotel International. Adapun tinjauan pustakanya yaitu pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur atau mengelola. Manajemen dalam rangka penerapan tujuan dan sebagaimana kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Yang selanjutnya itu pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Tujuannya ialah agar perusahaan mendapatkan rentabilitas laba yang lebih besar dari kepuasan dari pekerjaan. Masyarakat bertujuan memperoleh barang dan jasa yang baik dengan harga yang wajar dan selalu tersedia di pasar, sedang pemerintah selalu berharap mendapatkan pajak. Yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia tidak hanya mencerminkan kehendak manajemen senior, tetapi juga harus menyeimbangkan tantangan organisasi, fungsi sumber daya manusia, dan orang-orang yang terpengaruh. Manajemen sumber daya manusia mengandung 4 tujuan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan sosial, tujuan organisasional, tujuan fungsional, dan tujuan individual. Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengadaan, pengendalian, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian,
pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Adapun pengertian pengembangan karyawan, Gojali pada tahun 2000 halaman 496 mengemukakan pengembangan sumber daya manusia merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan organisasi agar pengetahuan atau knowledge, kemampuan atau ability, dan keterampilan atau skill merasa sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Dengan kegiatan pengembangan ini, maka diterapkan dapat memperbaiki dan mengatasi kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik, sesuai dengan pengembangan ilmu dan teknologi yang digunakan oleh organisasi. Dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia merupakan sebuah cara efektif untuk menghadapi tantangan-tantangan termasuk ketertinggalan sumber daya manusia serta keragaman sumber daya manusia yang ada dalam organisasi, perubahan teknik kegiatan yang disepakati, dan perputaran sumber daya manusia. Di pemicu pelatihan dan pengembangan, gejala yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut menurut Blanchard dan Husgezo mencontohkan terdapat 7 gejala utama dalam organisasi yang membutuhkan penanganan. Yang pertama yaitu low productivity, high absenteeism, high turnover, low employee moral, high grievances, strike, dan low profitability. Program pelatihan sangat mengandalkan training need analysis atau analisis kebutuhan pelatihan dan mengorientasi kepada pengembangan karyawan, meliputi adanya pegawai baru, adanya peralatan kerja baru, adanya perubahan sistem manajemen administrasi birokrasi, adanya standar kualitas kerja baru, adanya kebutuhan untuk penyegaran ingatan, adanya penurunan dalam hal kinerja pegawai, dan adanya rotasi atau relokasi pegawai. Training need analysis ini sesuai dengan apa yang diterapkan di Swiss Berlin Karawang. Yang selanjutnya yaitu tahapan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan juga sangat perlu direncanakan dari jauh sebelumnya agar kegiatan pelatihan tidak menjadi sia-sia, apalagi sampai membuang segala waktu, uang, dan terbengkalainya sumber daya manusia yang harus dimasukkan ke dalam program oleh manajer. Adapun tahap-tahap dalam melaksanakan perencanaan dan pengembangan bagi sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan pelatihan atau training need analysis, perencanaan dan pembuatan desain pelatihan. Yang ketiga yaitu implementasi pelatihan. Yang keempat, evaluasi pelatihan. Di Swiss Berlin Karawang sendiri terdapat pelatihan per departemen. Jadi departemen menyiapkan training di dalam per periode. Antara lain menyiapkan training action bulanan, melaporkan ke HRD, dan implementasi setiap bulan harus mengumpulkan training attendance report. Training attendance report ini diserahkan kepada HRD dan mengevaluasi bersama apakah pelatihan ini berjalan dengan baik atau tidak. Yang selanjutnya yaitu metode-metode pengembangan. Metode latihan atau training. Metode latihan harus berdasarkan kepada kebutuhan pekerjaan tergantung pada berbagai faktor, yaitu waktu, biaya, jumlah pekerja, tingkat pendidikan, dasar peserta, latar belakang peserta, dan lain-lain. Metode-metode ini adalah on the job, vestibule, demonstration and example, simulation, apprehensive, dan classroom method. Yang kedua yaitu metodologi atau metode pendidikan atau education method. Metode pendidikan dalam arti sempit yaitu untuk meningkatkan keahlian dan kecakapan manajer memimpin para bawahannya secara efektif. Seorang manajer yang efektif pada jabatannya akan mendapatkan hasil yang optimal. Hal inilah yang memotivasi perusahaan memberikan pendidikan terhadap karyawan manajerialnya. Metode pendidikan development sebagai berikut, yaitu training method, understudy, job relation, dan planned progression, coaching dan counseling, junior board of executive atau multiple management, commit assignment, business games,
sensitivity training, dan other development method. Nah, kedua metode pelatihan ini sesuai dengan apa yang diterapkan di Swiss Berlin Karawang. Yang selanjutnya yaitu promosi karyawan. Promosi atau promotion memberikan peranan penting bagi setiap karyawan, bahkan menjadi idaman yang selalu dinanti-nantikan. Nah, dengan promosi berarti ada kepercayaan dan pengakuan mengenal kemampuan serta kecakapan karyawan bersangkutan untuk menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi. Dengan demikian, promosi akan memberikan status sosial, wewenang, tanggung jawab, serta penghasilan yang semakin besar bagi karyawan. Dasar-dasar promosi yaitu yang pertama pengalaman, yang kedua kecakapan, yang ketiga yaitu kombinasi dari pengalaman dan kecakapan. Yang selanjutnya syarat-syarat promosi. Syarat-syarat promosi terdiri dari kejujuran, disiplin, prestasi kerja, kerjasama, kecakapan, loyalitas, kepemimpinan, komunikatif, dan pendidikan. Tetapi di dalam syarat-syarat promosi di Swiss Berlin Karawang ini, selagi karyawan memiliki kemampuan, tidak ada batasan untuk karyawan tersebut dipromosikan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis promosi. Promosi yang pertama yaitu promosi sementara atau temporary promotion. Seorang karyawan dinaikkan jabatannya untuk sementara karena ada jabatan yang lowong atau yang kosong yang harus disegera diisi, seperti jabatan dekan. Yang kedua yaitu promosi tetap atau permanent promotion. Seorang karyawan dipromosikan dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi karena karyawan tersebut telah memenuhi syarat untuk dipromosikan sehingga promosi ini adalah tetap. Misalnya seorang dosen dipromosikan menjadi dekan dan wewenang, tanggung jawab, dan gajinya itu tentu saja akan naik. Yang selanjutnya yaitu promosi kecil atau small scale promotion. Menaikkan jabatan seorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit dipindahkan ke jabatan yang sulit, yang meminta keterampilan tertentu, tetapi tidak disertai dengan peningkatan wewenang, tanggung jawab, dan gaji. Yang terakhir yaitu promosi kering atau dry promotion. Seorang karyawan dinaikkan jabatannya ke jabatan yang lebih tinggi, disertai dengan peningkatan pangkat, wewenang, dan tanggung jawab, tetapi tidak disertai dengan kenaikan gaji atau upah. Nah, tujuan dan metodologi. Tujuan kerja praktek ini yaitu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan akan lebih bermanfaat bila diaplikasikan pada instansi atau perusahaan. Nah, untuk metodologinya yaitu penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif dan library research. Kerja praktek ini dilakukan oleh penulis oleh saya mengenai implementasi pengembangan karyawan pada Swiss Berlin Karawang yang dilaksanakan 1 bulan dari tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 yang terdiri dari membuat perencanaan kerja praktek sebagaimana ditulis dalam proposal kerja praktek, menyelesaikan izin pelaksanaan kerja praktek, kerja praktek di perusahaan selama 1 bulan, cara pengumpulan data, mencatat seluruh kegiatan sesuai tema kerja praktek, wawancara kerja lapangan, melakukan bimbingan kerja praktek dengan pembimbing lapangan dan dosen pembimbing, mendokumentasikan seluruh kegiatan dan melaporkan seluruh kegiatan dalam bentuk artikel, PowerPoint, dan YouTube. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan kerja praktek, kedudukan dan koordinasi. Posisi kerja praktek di bagian Human Research Manager, jam kerja praktek dari jam 8.30 sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat, dan berkoordinasi langsung dengan Ibu Dina Maliah, AMD, dan Bapak Egy Sasmita. Tugas-tugas yang dilakukan, adapun pekerjaan yang dilakukan selama kerja praktek yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 dan dilaksanakan selama hari kerja yaitu hari Senin sampai Sabtu adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya yaitu uraian pelaksanaan kerja praktek. Adapun tugas utama. Yang pertama yaitu training class. Mengikuti training class merupakan proses pelatihan dan pengembangan yang dilakukan pada sebuah ruangan dan terdapat trainer untuk menyampaikan materi kepada peserta. Yang kedua yaitu training atau psikotes merupakan salah satu tes untuk rekrutmen.
Yang selanjutnya yaitu ada input training attendance form, atau saya di sana menginput data tentang training attendance form atau data training yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu saya mengikuti first aid training by Lira Medica. Mengikuti first aid training by Lira Medica ini merupakan proses pelatihan dan pengembangan karyawan dengan cara seminar agar karyawan mengetahui bagaimana cara menangani seseorang jika menemukan ada yang tergeletak di lantai atau tamu yang tergeletak di lantai. Yang selanjutnya yaitu input job description Departemen Human Research, Engineering, Sales and Marketing, Front Office, Housekeeping, Food Beverage Service, dan Food Beverage Product. Yang selanjutnya yaitu input peraturan perusahaan, yaitu menginput peraturan perusahaan untuk persiapan audit. Yang selanjutnya yaitu rekap catering attendant form atau merekap data catering attendant form. Selanjutnya yaitu ada evaluasi dan coaching, mengevaluasi dan membimbing saya atau dengan rekan-rekan saya yang sedang mengerjakan kerja praktek agar lebih peka terhadap hal-hal yang terkait atau yang terjadi karena waktu kerja praktek hanya 1 bulan. Yang selanjutnya itu program BOTY 2019. Merencanakan program BOTY 2019, salah satu pengembangan karyawan yang ada pada Swiss Berlin Karawang ini secara rutin dijalankan setiap tahun. Dalam program tersebut terdapat tahapan-tahapan karyawan agar dapat menjadi Best Employee of the Years atau BOTY ini. Sebelum melakukan program terlebih dahulu, kami membuat announcement dan pemberitahuan agar para peserta dapat mempersiapkan diri. Dan kami juga membuat stiker BOTY 2019 dan susunannya yaitu peserta dimulai dari karyawan yang sudah menjadi Best Employee of the Month. Setelah itu dilakukan quiz BOTY 2019. Sebelum dilakukannya quiz, terlebih dahulu ada uji coba kuis yang kami lakukan agar tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan. Pelaksanaan kuis ini berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu penampilan talent dan dari setiap peserta, dan pemenang akan diumumkan pada acara tertentu. Dua tahap lagi belum terlaksana karena terdapat kendala yang saat ini sedang terjadi, sehingga program ini ditunda sampai semua keadaan kembali kondusif. Adapun tugas pendukungnya yaitu perkenalannya berkeliling dan mengunjungi setiap departemen untuk perkenalan. Yang kedua yaitu membuat action plan untuk hal-hal yang ingin diketahui selama kerja praktek di Swiss Berlin Karawang, membuat berita acara pemusnahan barang. Yang ketiga yaitu perkenalan departemen, mempelajari dan mengenal setiap departemen yang ada di hotel atau di Swiss Berlin Karawang ini. Yang selanjutnya itu spelling system, mempelajari tentang spelling system yang ada di hotel. Yang selanjutnya yaitu evaluasi action plan, mengevaluasi action plan yang telah dibuat dan penjelasannya tentang hal-hal yang ingin diketahui di hotel ini. Yang selanjutnya yaitu controlling, berkeliling dan mengamati kegiatan yang terjadi di hotel. Yang selanjutnya itu general cleaning, kerja bakti untuk membersihkan area hotel. Ada sign locker, membereskan dan menempelkan sign locker untuk persiapan audit. Dan ada special Sika cleaning day, yaitu kerja bakti untuk membersihkan serta membereskan area hotel. Selanjutnya ada penyiapan arsip untuk laporan kerja praktek, menyiapkan data apa saja yang diperlukan dari Swiss Berlin Karawang. Yang terakhir yaitu evaluasi atau mengevaluasi selama kerja praktek di Swiss Berlin Karawang, sekaligus memberikan cindera mata untuk perusahaan. Yang selanjutnya itu permasalahan dan solusi. Permasalahannya yaitu transfer position departemen merupakan salah satu bentuk promosi jabatan yang ada di perhotelan. Promosi merupakan salah satu dari pengembangan karyawan. Promosi jabatan ini menaikkan jabatan seorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit dipindahkan ke jabatan yang lebih sulit, yang meminta keterampilan tertentu tapi tidak disertai dengan peningkatan wewenang, tanggung jawab, dan gaji. Ataupun promosi ini disebut dengan promosi kecil atau small promotion. Permasalahannya yaitu ada penurunan kinerja karyawan setelah mendapatkan promosi jabatan di Swiss Berlin Karawang. Seorang karyawan di Departemen Food and Beverage Service, dia mendapatkan promosi jabatan dari
Sebelumnya dia dari servis menjadi admin. Setelah menjadi admin, kinerja karyawan tersebut itu malah menurun. Yang selanjutnya yaitu solusi. Solusi yang pertama yaitu bimbingan tentang posisi yang baru. Memberikan bimbingan terlebih dahulu sebelum karyawan ditempatkan pada posisi baru tentang apa yang dikerjakan pada posisi baru tersebut, agar karyawan dapat mengerti apa atau seperti apa tugasnya. Yang kedua yaitu melakukan training secara langsung oleh kepala departemennya atau HOD. Melakukan training langsung oleh kepala departemennya agar karyawan mampu memahami lebih baik lagi tentang posisi baru yang ditempatinya. Yang ketiga yaitu ada pemberian motivasi oleh Human Research Department, memberikan pengarahan dan motivasi oleh HRD agar karyawan merasa termotivasi dalam posisi barunya dan dapat meningkatkan kembali kinerja serta semangat kerjanya agar dapat dipromosikan kembali. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu implementasi atau penerapan pengembangan karyawan pada Swiss Berlin Karawang ini sudah berjalan dengan baik. Swiss Berlin Karawang sangat bersifat kekeluargaan. Begitu banyak ilmu yang didapatkan di sana, seperti dapat mengetahui bagaimana caranya mentraining karyawan mulai dari training class, psikotes sampai dengan first aid training, mengetahui bagaimana caranya memberikan arahan dan coaching yang benar, membuat program BOTY 2019 yang merupakan salah satu pengembangan karyawan yang diadakan secara rutin, dan mengetahui bagaimana caranya mengatasi masalah yang ada di sana seperti masalah penurunan kinerja karyawan setelah mendapatkan promosi jabatan. Dan solusinya adalah bimbingan tentang posisi yang baru, training yang dilakukan oleh kepala departemen secara langsung, serta pemberian motivasi oleh Human Resource Department atau HRD. Sarannya yaitu saran saya untuk perusahaan sebelum mempromosikan karyawan sebaiknya peserta atau karyawan tersebut sudah diberikan arahan atau bimbingan serta training pada posisi yang akan ditempatinya, agar karyawan tersebut lebih mengerti dan paham tentang pekerjaan yang dikerjakan nantinya, dan juga dapat memotivasi karyawan secara rutin, karena dengan begitu karyawan akan lebih semangat untuk meningkatkan kinerjanya kembali. Dan saran untuk lembaga adalah menjalin relasi dengan banyak perusahaan lagi agar mahasiswa tidak mengalami kesulitan dalam mencari tempat kerja praktek. Yang selanjutnya yaitu berikut ini adalah daftar pustakanya, dan berikut adalah lampiran-lampiran selama saya kerja praktek. Dan ini adalah surat balasan dari perusahaan, dan ada nilai dari perusahaan serta foto-foto kegiatan tentang First Aid Training by Lira Medica. Dan ini adalah foto kegiatan ketika BOTY quiz. Di sini kami atau saya menjadi panitia atau salah satu panitia di sana. Berikut adalah lampiran foto kegiatan spesial Sika Cleaning Day. Dan ini adalah kegiatan general cleaning. Di Swiss Berlin Karawang ini ada keunggulan untuk setiap karyawan yang berulang tahun akan dirayakan atau diperingati. Berikut adalah penyerahan cenderamata dari kami kepada pihak Swiss Berlin Karawang. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.